sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Breaking news, breaking news, breaking news. Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain KUPS asal Brazil, Paulo Ricardo, pada bursa transfer paruh musim ini. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil sebanyak 11 kali dan mencatatkan 1 umpan gol bersama Kelta Musta di Liga Finlandia. Waduh, ini adalah ya, breaking news pertama kita ya. Betul. Ini breaking news yang harus ditonton oleh para The Jackmania ya. Ini kabar baik untuk Persija Jakarta itu sendiri ya, saya. Karena dan ada hal unik mengenai bursa transfer ini. Kedatangan pemain ini Paulo Ricardo ke Persija. Lagi-lagi Persija mendatangkan pemain asal Brazil ya. Wah, betul. Seperti yang kita tahu pada match Persib lawan Persija pekan lalu, kita tahu permainan Persija itu Jogo Bonito ya. Oh, betul. Jadi permainan benar-benar itu khasnya Brazil banget ya. Mengandalkan skill gocek-gocek apa segala macam ya. Iya, apalagi dengan kedatangan pemain baru ini dari Brazil lagi. Jadi musim ini mungkin Persija akan Brazil banget. Oh ya. Betul ya, benar-benar. Kayak permainan Brazil banget dengan komposisi pemain yang oke banget ya. Betul sekali. Dan mungkin juga dengan dibukanya bursa transfer ini adalah pemain yang benar-benar pertama datang ke Persija. Kabarnya kan Persija akan mendatangkan pemain lain ya. Oh iya, kita tunggu saja. Tapi yang pasti dengan datangnya Paulo Ricardo ini kedalaman skuad dari Persija benar-benar sangat kuat, dan juga kita harus melihat klasemen sekarang Persija masuk di 3 besar. Oh, betul. Dan kemungkinan besar dengan datangnya pemain baru, apalagi yang cocok dengan gaya bermain Persija sekarang ya. Mungkin Persija akan lebih bersaing lagi. Mungkin mereka bisa menggeser Persib Bandung di posisi pertama atau bisa naik ke peringkat 2. Kita tunggu saja. Iya, mungkin mengingat pertandingan terakhir Persija melawan Persib kan, meskipun selama ini kita tahu bahwa skuad Persib itu skuad paling mewah di Liga Indonesia ya. Tetapi Persija mampu melakukan perlawanan karena skornya pun tipis dan pertarungannya sengit juga ya sebenarnya pertandingan kemarin. Jadi apalagi ditambah satu pemain baru yang notabene memiliki gaya permainan cukup bonito berarti kalau ini ya, kalau Brazil ya. Bisa saja ini adalah pemain yang sudah di scouting lama, dan semoga saja ini menjadi missing piece atau missing puzzle untuk melengkapi kekosongan yang ada di Persija. Dan ketika pemain ini bisa masuk ke Persija, harapannya seperti yang lu bilang tadi bahwa Persija akan memiliki daya saing, dan sehingga kompetisi pun menjadi lebih kompetitif lagi ya. Betul. Dan juga kita tunggu pertandingan kedua pada putaran kedua Liga 1 Persib lawan Persija lagi, karena di putaran pertama itu kan mungkin salah satu hal yang membuat Persija kalah adalah kartu merahnya ini ya, Tubarao ya. Jadi mereka harus bermain dengan 10 pemain melawan skuad semewah Persib dan sesuperior Persib gitu. Mungkin kita tunggu saja nanti di putaran kedua, apalagi dengan kedatangan pemain baru ini ya. Apakah Persija benar-benar akan secara segi permainan akan naik atau akan tetap stuck seperti itu. Yang jelas keren banget Persija mainnya Brazil banget ya di season ini. Karena memang banyak pemain-pemain asingnya itu dari Brazil. Dari Brazil, betul ya. Ini walaupun di breaking news kemarin kita sudah tahu 2 pemain mereka asal Brazil terkena sanksi 85 juta total dan juga akumulasi kartu ya. Betul. Semoga saja bisa membaik ya untuk Persija. Dan juga ada update yang terkait dengan Persija lagi. Apa itu, Ren? Nah, setelah banyak dikritik di training center mereka menggunakan paralon. Nah, sekarang Persija mengupgrade ya, menggunakan benar-benar bukan paralon, itu seperti besi. Jadi alat untuk latihannya itu benar-benar di-upgrade setelah banyaknya kritikan yang masuk. Oh, berarti kemarin itu sarana latihan pakai paralon tuh bukan karena di endorse Rucika, bukan? Wah, bukan. Gue kira itu endorse. Sama, gue juga kira itu endorse. Kirain ya. Kita kan stay positif aja ya. Tapi pas waktu itu gue juga itu mikir apakah di endorse Rucika, tapi gue lihat jersinya kok tidak ada Rucika. Tidak ada ya, betul ya. Sedangkan kalau untuk sarana paralon itu kan nggak di-highlight lagi ya, bahkan jadi hujatan. Nggak mungkin itu endorse kayaknya. Iya. Dan mungkin kita lanjut ke breaking news selanjutnya. Ada berita apa lagi nih, Sen? Untuk breaking news selanjutnya ada kabar dari kota Manchester, yaitu salah satu klubnya Manchester City. Nah, di sini beritanya mengatakan bahwa
tak bisa dibayar dengan gol. Haaland, Rodri, Diaz, dan Bernardo bayar tiket fans City dengan uang pribadi. Di saat performa di lapangan tak sebanding dengan harapan, para kapten Manchester City memilih bertanggung jawab dengan cara yang jarang terlihat di sepak bola modern. Bernardo Silva, Ruben Dias, Erling Haaland, dan Rodri, empat figur utama di ruang ganti City, telah sepakat merogoh kocek pribadi sekitar 10.000 pound sterling atau setara dengan 220 juta rupiah untuk mengganti biaya tiket 374 pendukung Manchester City yang melakukan perjalanan jauh ke Norwegia demi mendukung tim mereka. Wah, ini suatu tindakan yang big respect ya untuk para pemain, empat pilar pemain Manchester City ini, karena mungkin ini adalah bentuk apa ya, kepedulian terhadap fansnya sendiri nih, betul sekali. Nah, hebatnya itu kan yang ngomong langsung 4 kapten utama ya. Iya, 4 kapten utama dan itu memakai uang pribadi. Uang pribadi. Ini benar-benar itu mereka berempat itu figur seorang kapten banget dan juga mengerti kondisinya fans. Betul. Setelah kekalahan melawan Manchester United, mereka juga harus kalah lagi dengan tim yang di luar ekspektasi yaitu Bodo Glimt ya. Iya, betul. Jadi para fansnya itu sekitar 300 lebih rela away ke Norwegia dalam situasi yang dingin ya. Cuacanya kan lagi dingin ekstrim di sana dan benar-benar sekuat tersebut Manchester City. Kalau misalkan gue jadi fans juga gue kecewa karena permainan City itu anjir jauh banget sama Bodo Glimt karena gue nonton langsung pertandingannya ya. Jadi mereka benar-benar diobrak-abrik sama Bodo Glimt. Malah yang mendominasi justru Bodo Glimt itu ya. Wah, kalau misalkan Bodo Glimt ada di Liga 1 dengan permainan seperti itu dijamin Bodo Glimt juara, bahkan bisa kayak Persib back to back karena benar-benar skuadnya itu ya, cara mainnya taktiknya keren banget. Jadi ketika Haaland tuh tidak bisa ngapa-ngapain, bahkan Cherki kan skornya 3-1 dan gol dari Manchester City itu dicetak oleh Cherki ya. Tapi di full time-nya di seluruh pertandingan Cherki itu sering kehilangan bola dan juga bahkan tidak bisa Foden tidak bisa menembus pertahanan Bodo Glimt. Jadi benar-benar rapih banget mainnya. Wah, gua respect banget untuk Bodo Glimt, tim yang baru-baru ini berbicara banyak di kancah Eropa kan. Sebelum-sebelumnya kan mereka kan kita mana tahu Bodo Glimt kan gitu. Gua tahu cuma namanya aja dari eFootball Bodo Glimt dan sekarang mereka bisa bersaing di UEFA Champions League. Ini mungkin benar-benar ya, mungkin kita bicara era sepak bola modern ini ya, ibaratnya skill itu nomor keberapa ya. Sekarang kan para pemain dan pelatih itu menggunakan taktik dan juga strategi. Mungkin dari pertandingan Bodo Glimt melawan Manchester City, secara logika sepak bola itu kayak di luar prediksi semua orang, di luar prediksi para analis sepak bola atau insan-insan yang mengerti tentang sepak bola. Tetapi ya namanya juga sepak bola ya, ibaratnya selalu memberikan kejutan di setiap matchnya. Dan apa ya, ini adalah bentuk tanggung jawab yang luar biasa dari empat pemain Manchester City ini, di mana mereka tahu ya ibaratnya perasaan para fansnya sendiri setelah dihajar hasil yang memalukan dalam derby Manchester. Kenapa dibilang memalukan? Meskipun papan skornya itu hanya 2-0 ya, 3-1 ya, melawan ini Manchester United. Manchester United 2-0 ya. Tetapi yang dibakarkan itu bisa jadi 6-0 ya kan. Ibaratnya itu bahkan 10-0. Bahkan 10-0. Itulah titik di mana mengecewakan ya, ibaratnya kok bisa diobok-obok sejauh ini, apalagi satu pertandingan sebelumnya Manchester United itu kan hasilnya kurang baik, apalagi setelah ada isu pemecatan pelatih. Jadi ini mengejutkan para fans. Nah, ketika tidak lama setelah pertandingan derby Manchester tersebut, akhirnya Manchester City melakukan pertandingan Liga Champions dan fans yang datang jauh-jauh ke Norwegia seperti yang lu bilang tadi, Sen, ibaratnya rela menghajar cuaca yang ekstrim ya, apalagi musim dingin. Itu mungkin fans-fans setia yang ingin melihat klubnya bisa tampil lebih baik dari hasil sebelumnya. Namun naas apa yang terjadi di lapangan ternyata tidak sesuai ekspektasi mereka. Klub kesayangan mereka, Manchester City, menelan kembali pil pahit dengan menorehkan kekalahan. Nah, intinya dari ketiga pemain ini benar-benar laki banget dan benar-benar pantas banget memegang band kapten ya untuk Manchester City. Dan mereka juga ngerti banget. Wah, kita tuh fans ya
dibilang kan City kan fansnya goib. Betul, Nah, betul, jadi betul. ada 300 yang sampai away ke Norwegia dengan cuaca yang dingin mereka tetap datang. Jadi benar-benar para pemain ini tuh daripada kehilangan fans gitu. Kita kan Iya, nyari fans susah saingan sama Manchester United betul. apalagi setelah kalah. Kalau misalkan kita tidak berbuat seperti ini, tidak mengganti tiket mereka dan segala macam, bisa-bisa fansnya City pindah ke fansnya Manchester Bisa, United. bisa jadi ya. Itu mungkin feedback dari pemain Manchester City ya. Tapi di atas itu yang gue lihat sih justru sisi humanismenya sih aslinya. Ibaratnya mereka berempat ini kan besar di Manchester City, termasuknya kan besar di Manchester City, menjalani masa kejayaan juga di Manchester City. Ya mungkin ini adalah sebuah feedback dari bintang sepak bola kepada fansnya sendiri. Ini benar-benar big respect sih. Iya, apalagi kan tentu saja mereka bertiga seluruh tim mengalami tekanan yang sangat tinggi mengingat 10 tahun terakhir City adalah salah satu klub yang bukan salah satu, bahkan City adalah klub yang mendominasi Liga Inggris 10 tahun terakhir kan. Betul. Bahkan bisa dibilang semenjak Pep itu gabung ke Manchester City 2016 ya 10 tahun. 10 tahun mendominasi Liga Inggris dan juga apa ya? Mereka itu tidak hanya mendominasi Liga Inggris dan 5 tahun terakhir mereka mendominasi Liga Champions Iya. juga ya, masuk ke 4 besar walaupun dapat piala cuma satu ya. Cuma satu doang. Sedangkan di musim ini mereka babak belur. Selain Betul, benar-benar dihajar oleh tim-tim kelas menengah seperti Iya. Manchester United dan sekarang Bodo Glimt gitu. Ya hasil-hasil yang di luar ekspektasi ya ibaratnya, apalagi mengingat 10 tahun Manchester City di bawah Pep Guardiola ini kan ya benar-benar kalau nggak juara runner up. Jadi Betul. tidak pernah lepas dari juara pertama, runner up, apalagi 3 besar gitu ya. Ini hasil yang, tapi menurut lu Sen, apa yang terjadi dengan Manchester City? Menurut gua Pep Guardiola itu kan adalah satu-satunya, menurut gue ya sampai sekarang juga satu-satunya orang yang benar-benar terobsesi dengan sepak bola, yang benar-benar terobsesi. Jadi hidupnya Pep itu hanya untuk sepak bola kan. Iya. Seperti yang kita tahu dia digugat cerai sama istrinya kan gara-gara istrinya Iya. bilang Pep itu terlalu fokus kepada Terlalu sepak bola sepak gitu. bola. Menurut gua Pep itu lagi jenuh, bukan jenuh ya. Iya. Sepertinya Pep itu lagi meracik sesuatu lagi. Seperti yang kita tahu Pep itu kalau misalkan awal musim itu dia kan dari line up-nya juga kita sudah tahu kalau misalkan Pep itu benar-benar tidak punya starting 11 yang benar-benar jadi andalan. Oh, Jadi iya. dia itu masukin pemain pelapis, lapis 2 segala macam. Menurut gue itu lagi salah satu strateginya Pep. Mungkin ini kan sudah masuk ke putaran kedua. Betul. Nah, kita tunggu saja. Biasanya Pep itu benar-benar ngegas di putaran kedua. Betul. Oh, ibaratnya ini ya, ini definisi memasak yang sesungguhnya ya, saya. Iya. Jadi sedang meracik strategi yang bervariasi dari skuadnya sendiri. Ya mungkin ketika bangkit ya gacornya nggak Iya, ketolongan ya. soalnya gini, 10 tahun terakhir, gua tadi bilang kan Manchester City mendominasi Liga Inggris bahkan Eropa. Nah, Iya. di 10 tahun terakhir kita tahu banyak, apalagi di tahun-tahun kemarin, banyak pemain yang mengeluhkan jadwal padat FIFA Oh, ya. betul. Sehingga klub-klub ataupun timnas sekalipun yang di Eropa, mereka tuh masalahnya sama, terkena badai cedera Oh, iya, gitu. betul. Nah, ya kita juga harus ngomongin kegagalan Arsenal 2 kali menjuarai IPL. Itu masalahnya gara-gara mereka kena Cedera. badai cedera. Belum siap ketika pemain intinya terkena cedera. Lapis 2-nya itu belum siap dan belum matang. Oh, betul, Nah, betul. Pep berpikir dari awal. Jadi jangan hanya starting 11 pemain inti yang benar-benar udah matang Oh, gitu. iya, yang bisa diandalkan. Iya, jadi lapis 2 juga harus siap ketika memang harus menggantikan posisi-posisi pemain inti yang cedera gitu. Oh, Menurut gue. betul, betul. Jadi salah satu alasan Pep sukses sekarang menjadi pelatih itu seperti itu. Dia tuh udah nebak, jadwalnya udah padat. Gue nggak bisa ngandelin hanya 11 pemain ini gitu. Oh iya, betul. Itu masuk akal banget Iya. sih. Nah, dan harga yang harus dibayar ya ini. Betul, Harus betul. mengalami beberapa kekalahan yang mengejutkan. Betul, Karena betul. waktu laga melawan Bodo Glimt, Pep itu hampir 7 pemain memakai pemain muda. Jadi pemain inti di 7 atau 6 ya. Jadi kalau nggak salah pemain intinya itu cuma Tijani Reinders yang pertama. Tijani, terus emang Donnarumma di kiper, Haaland, Foden dan Cherki gitu. Lebihnya itu pemain muda setengahnya. Setengahnya itu pemain muda, ngandelin benar-benar pemain muda. Berarti ini sudah bagian dari taktik Pep Guardiola itu Menurut sendiri gua, ya, benar ya. Ya karena mungkin memang di season kemarin kan gitu. City di posisi 4-3 langsung di akhir musim nyusul dan juara.
Oh betul. Jadi kita harus ngebaca skema-skema ketika City juara di musim-musim kemarin Betul. gitu. Berarti strategi itu bukan hanya apa yang terjadi di lapangan ya, tapi teknis di luar lapangannya juga ya. Betul. Ya, masuk akal banget sih. Justru apa ya, itu adalah sebuah taktik di mana sama seperti yang lu bilang tadi bahwa klub yang baik itu tidak pernah mengandalkan skuad utama mereka, tapi ada backup dari skuad lapis keduanya ya kan. Apalagi ya mungkin kalau ada klub yang ingin sukses tidak hanya di dalam liga, tetapi juga di Liga Champion, Liga Eropa, memang harus kuat durability-nya karena secara jadwal pertandingan memang padat sekali dan lawan cedera. Makanya benar lu tadi bilang soal Arsenal, kesalahan Arsenal itu pertama mereka punya strategi yang template mengandalkan skuad utama mereka sangat ketergantungan malah ya terhadap skuad utama mereka. Jadi ketika dihajar badai cedera ya kehabisan bensin di saat itu juga. Iya, kan kesalahan Arsenal ketika ada badai cedera mereka langsung panik buying. Betul. Nah, sedangkan panik buying pemain baru datang langsung main. Itu belum tentu cocok dengan strategi pelatih. Betul. Cocok dengan strategi pelatih dengan pemain lain chemistry-nya nggak dapet. Dan itu masalah yang benar-benar selalu dialami oleh Arsenal di 4 musim terakhir gitu. Dan kalau ngomongin Liga Inggris itu adalah salah satu liga yang memang match-nya itu benar-benar ketat banget. Ada Carabao Cup, ada FA Cup, ada IPL yang benar-benar wah kita tahu di mana tensinya ya. Kemudian ada Liga Champions gitu. Oh itu benar-benar menurut gua Pep itu adalah pelatih yang selangkah lebih maju daripada pelatih lain. Betul, lebih visioner ya. Iya, dan wajar lah menurut gua harga yang harus dibayarkan mereka kalah di 2 pertandingan yang harusnya mereka menangkan ya menurut pengamat sepak bola. Tapi menurut gua Pep dari 2 pertandingan tersebut langsung bisa baca udah. Bahkan kalau menurut gue mah ketika lu bilang tadi melawan Bodo Glimt menurunkan skuad lapis kedua, apalagi ketika Manchester United juga mungkin menerapkan taktik baru, mungkin 2 pertandingan itu sudah dikalkulasi dulu sama Pep Guardiola. Ibaratnya wah ngelawan MU yang sedang terpuruk, apalagi Bodo Glimt yang notabene bukan klub besar, mungkin bisa lah coba-coba pakai skuad lapis kedua, ibaratnya apapun hasilnya, tapi itu sudah dikalkulasikan oleh Pep Guardiola efek untuk ke depannya gitu ya. Iya, kalau misalkan gue sedikit berkomentar ketika laga melawan Bodo Glimt. Jadi benar-benar seluruh pemain dan salah satu hal mungkin kekalahan Manchester City ini kan gara-gara Rodri kena kartu merah ya. Nah, gue berpikir Pep itu di babak kedua akan masukin Doku. Betul. Karena kalau misalkan Doku di lapis kedua main, itu bisa nembus pertahanan Bodo Glimt dan benar-benar sampai akhir pertandingan mainnya itu stuck. Bahkan Haaland tuh nggak dapet bola gitu sebagai striker target man gitu. Jadi pertandingan melawan Bodo Glimt itu kayak ajang latihan defending ya. Betul. Kayaknya Pep pura-pura bodoh aja itu tuh. Betul. Inilah jeniusnya. Dan juga hebatnya Pep itu kan kalah. Ya dia mikir kalah di 2 pertandingan ini bukan pertandingan yang krusial. Maksudnya bukan untuk memperebutkan juara, bukan untuk mempertahankan di Liga Champions. Kita lihat saja ketika momen-momen di match krusial ketika benar-benar race untuk jadi pemenang di IPL itu udah ketat, udah sisa 10 pertandingan lagi. Pep itu pasti ngegas. Dan di season-season sebelumnya memang seperti itu menurut gue. Betul. Inilah mantep banget ya. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa Manchester City underperform, mungkin kita nggak tahu apa yang ada di belakangnya ya, apa strategi di luar lapangan yang dilakukan oleh Pep Guardiola ini ya. Patut kita tunggu nih. Jadi kita lanjut ke berita selanjutnya ya. Ada apa lagi nih Sen? Berita selanjutnya nih. Breaking news lagi. Ini mungkin breaking news yang benar-benar breaking ya. Jadi dilansir dari media sosialnya Sliding Tackle, info juga Sliding Tackle 08 itu ada di Facebook, ada di TikTok dan juga ada di Instagram ya untuk kalian yang ingin update skor terbaru dan juga rumor-rumor transfer terbaru yang memang kalian suka main Facebook atau Instagram bisa follow ya. Oke, kita bacakan beritanya. Setelah mengalahkan Damak Club, perolehan gol Cristiano Ronaldo bertambah dan dia juga tidak lupa untuk berselebrasi Siu. Dan gol ini menjadi gol ke 960 ya. Wah, mantap ya. Ini
Sekali lagi selamat kepada Cristiano Ronaldo, apalagi pada fans-fansnya Bang Dodo. Ini adalah kabar baik untuk kalian. Tuh. Dan kabar baik juga untuk Al Nassr, untung pada pertandingan tersebut kalian menang ya. Betul. Jadi Soalnya kalau misalkan kalian kalah, Ronaldo tetap senang. betul. Ini mah kenapa dia senang ya? Karena menang terus dia nyetak gol. Prinsip Ronaldo itu apapun hasilnya yang penting gue nyetak gol ya kan. Bantai-bantai gak nyetak gol, Ronaldo nggak suka. Soalnya percuma lah juara Arab Saudi yang Betul. Maksudnya udah 3 tahun juga AFK ya Bang iya. Dodo ya. Percuma lah juara dengan Al Nassr kan nggak bisa dibandingin sama Messi. Betul. Itu. Ya itu menang kan juga gol. itu kan menurut fans sepak bola. Menurut fans Cristiano Ronaldo punya argumennya sendiri ya. Betul. Jadi untuk mencapai target 1000 gol itu masih butuh 40 gol lagi 40 gol ya. lagi. Sesuai di konten ini prediksi kalian apakah Cristiano Ronaldo akan mencapai 40 gol untuk melengkapi koleksi golnya 1000 gol atau tidak? Kalau menurut lo gimana Sen? Mungkin nggak, possible nggak untuk 1000 Kalau gol? misalkan mungkin saja untuk Ronaldo karena Ronaldo itu orangnya pinter. Betul. Butuh 40 gol lagi. Dia mikir dulu, Betul. aduh kalau misalkan main di Al Nassr itu agak susah. Pasti dia pindah. Nah, ini sesuai sama statementnya Luis Nani, Sen. Kemarin ada statement dari temannya Cristiano Ronaldo, pemain Portugal juga, Pemain MU juga ya. juga di masa premnya ada Luis Nani pernah ngomong, Luis Nani itu pernah bilang kayak gini, untuk obsesi 1000 golnya, Cristiano Ronaldo akan melakukan segala cara. Bahkan jika dia harus keluar dari Al Nassr atau memiliki hasil pertandingan yang buruk dengan Al Nassr, dia akan pindah ke klub yang bahkan kualitasnya jauh lebih di bawah Al Nassr demi tujuan obsesi 1000 gol itu, Sen. Itu dari Luis Nani ya, dari temannya sendiri. Tapi ada yang menarik juga, statement dari temannya lagi. Siapa deh? Bukan orang Portugal tapi pernah bermain bersama di Manchester United. Wah, siapa itu? Dari Rio Ferdinand. Apa itu? Jadi gua lupa statement yang miripnya gimana. Cuma intinya gini. Menurut Ferdinand, ini adalah tahun ketiga Ronaldo di Al Nassr. Jika dia masih tidak mendapatkan trofi, itu akan menghancurkan semuanya, termasuk jika dia bisa memecahkan rekor 1000 gol. Wah. Dan pada statement itu Ferdinand itu udah mewanti-wanti kalau misalkan lu masih tetap nggak bisa ngasih trofi, udah mending pensiun. Ya, terima aja ya. Tapi nah ini gue ada lucu lagi nih. Ini ada kalangan fans garis keras dari Cristiano Ronaldo ya di salah satu platform media sosial mengatakan seperti ini. Bahkan rekor 1000 gol itu jauh lebih baik, jauh lebih tinggi daripada Piala Dunia. Nah, itu kan tolol. Ini kan benar-benar di luar nalar logika kita gitu ya. Ini benar-benar fans itu sesuai sama idolanya sih ya. Iya, sama-sama tolol lah. Tapi memang menyikapi statement dari Ferdinand ini gue juga setuju. Kenapa gue setuju? Ini akan menjadi meruntuhkan legacy dari Cristiano Ronaldo dalam catatan sejarah ya. Pertama, Ronaldo itu masuk ke Al Nassr, di mana Al Nassr ini squad atau tim atau klub yang langganan juara, ibaratnya kan. Tetapi setelah bergabungnya Ronaldo justru malah puasa gelar selama 3 tahun tanpa gelar ya. Iya, kita juga tidak bisa memungkiri ya. Jadi satu-satunya menurut gua, opini pribadi gua, satu-satunya orang yang bisa sedikit menyaingi Lionel Messi itu cuma Ronaldo. Betul, cuma Ronaldo. Dan jika semua prestasi yang sudah dia buat ketika dia masih di Eropa gitu hancur karena hal tersebut gitu, bisa hancur. Iya, bisa hancur. Ini kan sangat disayangkan banget ya kalau sampai hancur oleh hal-hal seperti itu ya. Tetapi tampaknya Cristiano Ronaldo itu tidak peduli sama hal-hal seperti itu ya, karena seperti yang sering kita lihat dalam highlight pertandingannya bersama Al Nassr, Cristiano Ronaldo cenderung melakukan hal-hal yang kontroversial ya, seperti sering protes kepada wasit, meminta penalti, mengklaim gol bunuh diri, apalagi ketika dia ditarik keluar dan ketika Al Nassr kebobolan dia melakukan gestur senyum kayak yang senang dengan keadaan Al Nassr seperti itu. Jadi ya sangat disayangkan ya. Jadi menurut gue patut kita tunggu
babak terakhir atau chapter terakhir dari dua GOAT kita, Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Akhirnya akan seperti apa ya? Dan kita tunggu saja apakah Ronaldo dan juga Al Nassr bisa mengalahkan Persib di final ACL itu nanti. Semoga saja terjadi ya. Oke, mungkin untuk breaking news kali ini kita sudahi ya, karena hot news di hari ini kita bawakan cuma 3 berita. Dan kemudian kita lanjut di update skor Liga Champion ya. Iya, ini match week ke-7. Match week ke-7. Langsung saja kita bacakan update skornya, San. Betul. Yang pertama ada pertandingan antara Galatasaray melawan Atletico Madrid, di mana pertandingannya berakhir imbang dengan skor 1-1. Lalu ada juga dari klub Karabakh melawan Frankfurt ya, di mana ini pertandingannya berakhir tipis untuk kemenangan Karabakh dengan skor 3-2. Lalu ada Chelsea melawan Pafos. Pafos itu entah klub dari mana, tetapi Chelsea berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor sangat tipis, yaitu 1-0. Lalu ada juga Atalanta melawan Athletic Club, di mana pertandingan berhasil dimenangkan oleh Athletic Club dengan skor 2-3. Lalu ada juga Juventus melawan Benfica, di mana pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh Juventus dengan skor 2-0. Lalu ada juga Slavia Praha melawan FC Barcelona, di mana dalam pertandingan ini FC Barcelona berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan skor yang cukup meyakinkan, yaitu 4-2. Lalu ada juga pertandingan antara Marseille melawan Liverpool, di mana dalam pertandingan kali ini Liverpool berhasil mengungguli pertandingan dan memenangkan pertandingan dengan skor yang sangat luar biasa ya, 3-0. Lalu ada juga pertandingan antara Newcastle melawan PSV dengan skor akhir 3-0 untuk kemenangan Newcastle. Lalu yang terakhir ada pertandingan antara Bayern Munchen melawan Union SG, di mana pertandingan dimenangkan oleh FC Bayern Munchen dengan skor 2-0. Jadi untuk week kali ini pertandingan yang tersaji cukup banyak banget ya, sini. Cukup banyak karena memang format baru Liga Champions, sekarang kan formatnya Liga ya. Dan dalam match week ke-7 ini juga FC Bayern Munchen mengamankan tiket untuk 16 besar mendampingi Arsenal ya. Dan dalam match week ke-7 juga hanya ada 2 tim, baru ada 2 tim yang sudah mengamankan tiket ke babak 16 besar, dan itu artinya Arsenal tidak akan bertemu Bayern Munchen terlebih dahulu. Oh betul, karena dia ada di kelas atas karena nanti kan ketika withdraw potnya berbeda. Dan juga pertandingan ini menurut gua pertandingan semalam itu menurut gua sebagai penonton bola sedikit membosankan. Kenapa dosen membosankan? Walaupun banyak sekali tercipta gol, karena kan gua nonton bola, tidak mungkin gua nonton match yang lain dong, maksudnya cuma satu pertandingan. Dan pada malam tadi gua melihat pertandingan antara Liverpool melawan Marseille ya, walaupun Olympique Marseille itu kalah dan juga Liverpool menang. Dari segi pertandingan nggak tahu kenapa menurut gue sepak bola modern sekarang tuh agak membosankan. Betul. Mainnya tuh bener-bener stuck gitu, terlalu template ya. Nggak, jadi kalau waktu dulu kita tuh ya memang ini tergantung strategi pelatih juga ya, karena musim ini tuh jadi bola tuh bener-bener nggak jual beli serangan aja. Lebih ke bertahan. Iya, jadi kita tuh udah bisa nebak, nanti nih Liverpool nih ngegasnya di menit sekian gitu. Olympique Marseille menit sekian, nggak ada. Jadi nggak kayak dulu kan nggak terduga, tahu pokoknya jual beli serangan lah gitu. Tapi ya masih menarik juga, mungkin karena gua yang belum terbiasa dengan sistem sepak bola modern yang sekarang ya. Mungkin bedanya kalau dulu itu variasi serangan lebih banyak karena dari para pemain juga memiliki skill yang lumayan tinggi juga ya. Sedangkan untuk sepak bola di era modern kali ini yang dominan itu justru dari taktikalnya, dari strategi dan juga taktikalnya. Tetapi dalam pertandingan Liverpool melawan Olympique Marseille itu ada yang menarik dari selebrasi golnya ini. Szoboszlai. Iya, Szoboszlai. Di mana selebrasinya kan seperti ini dan kayak menunjukkan kepala. Nah, itu agak sedikit dicemooh ya oleh para fan karena gol biasa aja kok, kenapa selebrasinya sebegitunya. Ternyata faktanya adalah
di era sepak bola modern sekarang ini kan ketika pemain melakukan tendangan bebas atau free kick itu kan selalu ada pagar. Ada satu pemain yang berbaring di bawah pagar betisnya itu ya. Dan semalam Olympique Marseille tidak melakukan hal tersebut sehingga Sabloza dengan mudah mencetak gol. Nah, itulah kenapa dia berselebrasi seperti itu karena jangan pernah melupakan taktik yang sudah dipakai dan selama ini. Tapi menurut gua walaupun pada match tersebut Szoboszlai tampil dominan ya, kan gua nonton ya. Jadi gini, gua tuh ketika Bayer Leverkusen menjuarai Bundesliga, gua kan ngikutin mereka satu season full dan dua orang yang gua seneng cara mainnya itu Frimpong dan juga Florian Wirtz dan mereka berdua itu pindah ke Liverpool dan pada pertandingan semalam juga mereka berdua tampil bareng gitu. Yang gue heran benar-benar ngelihat Florian Wirtz itu seperti tidak cocok bermain di Liverpool. Jadi dia tuh mungkin karena belum beradaptasi atau apa, tapi ini kan sudah setengah putaran. Wirtz itu tidak seperti di Leverkusen, tidak leluasa seperti di Leverkusen. Bahkan di pertandingan terakhir di IPL juga Wirtz itu masih sama seperti pertandingan semalam. Dia selalu dapat ruang, tapi sering kehilangan bola gitu. Passingnya kurang akurat, nggak tahu kenapa ya. Hal ini berbanding terbalik dengan Frimpong. Menurut gua, pertandingan semalam harusnya man of the match-nya itu Frimpong. Dan juga gua heran ketika Frimpong nyetak gol itu tercatatnya malah on goal untuk kiper Marseille. Padahal itu harusnya kalau misalkan dulu ya, walaupun mengenai kaki dari kiper itu harusnya golnya Frimpong. Iya harusnya ya. Frimpong benar-benar wah keren banget dia sebagai itu posisinya taking midfield ya, atau full back kanan, taking midfield kalau nggak salah. Frimpong tuh itu benar-benar keren banget gitu. Apalagi asis semalam itu dapat highlight banget ya ketika dia menerobos dan akhirnya menjatuhkan back lawan. Iya, itu kan bukan asis, harusnya golnya Frimpong. Itu gara-gara karena kakinya Rulli kiper Marseille jadi dicatatnya on goal gitu. Itu benar-benar keren banget lah untuk Frimpong. Ya gitu. Jadi gua ngikutin Frimpong dan juga Wirtz ketika di Leverkusen, tapi kok kenapa mereka berdua chemistry-nya dapat antara Wirtz dan juga Frimpong, tapi Wirtz dengan pemain lain itu tidak ada. Kurang apa ya, kurang cocok lah mainnya gitu. Apakah kalau dibilang perlu adaptif ya sudah berjalan beberapa match ya? Apakah memang Wirtz sedang underperform ya? Menurut gua karena posisinya aja, bukan di posisi aslinya. Bukan di posisi alaminya ya. Wirtz kan ada di attacking midfielder ya kalau di Liverpool, sedangkan kalau misalkan di Bayer Leverkusen dia kan sering masuk ketika jadi super sub juga pasti di left wing atau right wing gitu, bisa dibolak-balik. Menurut gue ya karena posisinya aja, karena kan Liverpool itu unik ya, dia make strategi 3-5-2 ya. Berarti ibaratnya adaptasinya bukan hanya chemistry dengan pemain lain, tetapi dengan posisi barunya ini ya. Mungkin butuh waktu yang lebih lama ya. Dan harapannya kita tahu kualitas Wirtz itu seperti apa. Semoga ketika dia sudah dapat nih ibaratnya chemistry sama pemain dan juga posisi barunya ini dia akan tampil lebih maksimal lagi ya. Iya, mengingat kan Wirtz kan salah satu transfer termahal ya untuk season kemarin. Dia datang ke Liverpool. Gua takutnya Wirtz itu sama seperti tipe-tipe pemain Bundesliga yang gagal. Di gagal Premier League. Iya betul. Contoh Timo Werner di Chelsea gagal. Mikhailo Mudryk walaupun dari Shakhtar Donetsk ya gagal juga gitu. Apa karena memang permainannya beda atau seperti apa gitu. Sama seperti Gnabry juga. Iya, Gnabry waktu di Arsenal itu kan kayak flop, tapi begitu masuk Bayern Munchen itu kan memasak tiap minggu ya. Benar-benar ya adaptasi permainannya ya, karena memang kalau dari segi taktis permainan di IPL itu ya tensinya seperti itu ya, nggak kayak di Bayern Munchen yang serangan terus ya, serangan total gitu. Dan juga di pertandingan semalam tuh yang menarik dari pertandingan Slavia Praha melawan Barcelona ya, karena Barcelona sempat tertinggal dulu 2-0, kemudian mereka bisa membalikan keadaan bahkan membantai Slavia Praha menjadi 4-2 ya. Dan pada pertandingan tersebut benar-benar Barcelona pemain-pemain mudanya itu keren banget menurut gua. Kan salah satu bintangnya man of the match-nya itu Fermin Lopez ya. Pertandingan semalam menarik banget, dan juga kembali lagi ke pertandingan yang membosankan. Gua juga nonton match-nya Galatasaray melawan Atletico Madrid. Itu menurut gua membosankan banget anjir, nggak tahu kenapa. Jadi seperti apa ya, monoton banget cara mainnya. Terus juga kalau misalkan ada suatu klub masuk ke
Liga Champions, otomatis kualitas dari pemain-pemainnya itu apa ya? Pasti dipastikan itu pemain top tier gitu. Iya, top tier, betul betul. Kok kenapa sekarang ketika gua nonton Liga Champions, dari klub manapun kesalahannya itu cuma satu. Banyak pemain yang tidak bisa kontrol bola. Jadi sering banget kehilangan bola seperti waktu final Inter Milan melawan Manchester City. Kegagalan Inter Milan kan gara-gara mereka sering kehilangan bola, pemain-pemainnya seperti kena mental gitu. Betul. Cuman gua apakah standar Liga Champions sekarang seperti ini? Jadi heran. Iya. Jadi itulah salah satu hal yang membuat sepak bola sekarang membosankan gitu. Betul ya, dari segi teknik dasarnya atau skill dasarnya aja udah mulai menurun ya. Iya, kayaknya kalau Persib atau Persija masuk mereka bisa masuk ke knockout. Harusnya ini ada yang inisiatif melakukan friendly match ya. Persib Bandung melawan FC Barcelona gitu. Nah, kalau ngomongin masalah seperti itu ada hal menarik juga ya. Apa ya, Dan? Inter Miami salah satu komisaris atau presiden klub, gue lupa, George Mas ya itu, dia kan ngajuin untuk ikut ke Copa Libertadores ya. Oh iya. Jadi karena mereka merasa kalau misalkan main di MLS aja mereka sudah menguasai, mereka ingin ikut ke turnamen Copa Libertadores yang ada di Amerika Latin ya. Menurut gua kalau misalkan Inter Miami masuk ke Liga Champions sih tetap masih kurang lah ibaratnya. Kalau secara kualitas juga bukan kualitas Liga Eropa lagi sih. Iya. Nah, soalnya kita tahu waktu di Club World Cup Inter Miami dibantai-bantai. Betul. Karena itu adalah klub-klub orang-orang yang mau pensiun kalau di Inter Miami. Ya cuma bedanya gitu kan, kalau misalkan pakai format lama juga kan sekarang ibaratnya Champions itu masih ada di group stage gitu ya. Walaupun formatnya udah diganti ke liga gitu. Kalau misalkan waktu awal tahun 2012 sampai ke 2020 nonton Liga Champions, walaupun di group stage, walaupun klub kecil itu mainnya udah benar-benar profesional banget, tidak ada kehilangan bola. Ada sekali pemain itu kontrol bolanya lepas, itu fatal banget kalau dulu. Nah sekarang kayak ketika pemain musuh gagal kontrol bola, itu dari kesalahan itu tidak jadi apa-apa gitu, nggak kayak dulu ketika ada pemain yang kontrol bolanya hancur, itu berbuah langsung gol gitu. Jadi kayak kesalahan-kesalahan biasa dulu mah kalau misalkan kontrol bola seperti itu yang yang gagal gitu, itu benar-benar fatal banget gitu. Berarti jangan-jangan secara kualitas skill dan teknik menurun ya, tanpa kita sadari sedikit menurun dari generasi sebelumnya ya. Iya, gua rasa juga seperti itu. Kayaknya menurun banget. Betul. Soalnya ya secara psikologis ada alasannya sih, Sen. Banyak dari para pemain-pemain legend yang dulu ya, salah satunya gue ingat ucapan dari Miroslav Klose ya, legenda dari Jerman. Ketika ditanya pemain sepak bola di era dulu itu mengatakan bahwa mereka bermain bola karena passion. Makanya ketika mereka main di klub besar, ketika mereka memiliki gaji yang spektakuler, mereka itu tidak merubah gaya hidupnya. Karena kebanyakan dari mereka itu main bola karena memang cinta bermain bola. Sedangkan di zaman sekarang menjadi pesepak bola dengan gaji yang besar, main di klub besar, itu lebih ke motivasi utamanya sebagai profesi nyari duit. Sehingga ketika mereka sudah berhasil mencapai gaji yang besar, dia tidak bisa maintain antara gaya hidup dan juga tugas dia sebagai pemain sepak bola ya. Mungkin ini kan tidak disadari ya karena memang kemajuan zaman. Mungkin zaman dulu sama zaman sekarang berbeda dari sisi entertain atau segala macam, sehingga takutnya tanpa disadari lama kelamaan pondasi skill utama dari pemain sepak bola itu ya berangsur-angsur menurun gitu dari generasi sebelumnya. Harusnya kan semakin tinggi gaji ya atau pendapatan pesepak bola kan harusnya semakin benar juga ya omongan Klose, harusnya ketika pendapatan semakin tinggi skill itu dinaikkan gitu. Bukan gaya hidupnya ya. Sekarang kan kembali gaya hidupnya. Ibaratnya logikanya gini, pemain zaman dulu itu kan alat untuk latihan, alat medis apa segala macam itu kan belum secanggih sekarang ya. Kenapa ketika banyak alat-alat yang lebih canggih menunjang untuk teknik dan skill, kenapa kok malah secara kualitas pemainnya justru menurun ya? Mungkin karena benar juga dari motivasi bermain para pesepak bola ini, Sen. Kayaknya agak-agak bergeser dari sisi psikologis di situnya sih. Mungkin ya kayak kita menyikapi dari gaya hidup, contohnya kayak Lamine Yamal apa segala macam, ada banyak drama-drama di sosial media, kayak
ulang tahun ke-17 saja partinya sudah seperti itu kan. Iya, malah gua sekarang menikmati sepak bola itu ya ketika nonton Arsenal anjir. Betul. Match kemarin ya Arsenal lawan Inter Milan. Itu Betul, ya. menurut gua permainan Arsenal benar-benar keren banget. Kalau mereka konsisten sampai akhir musim, mungkin mereka yang jadi juara Liga Champions. Mungkin. Cuma kan salah satu kesalahan Arsenal kan satu. Ya masalahnya di konsistensi aja. Iya, ibaratnya ya memang perbedaan Arteta sama Pep Guardiola ya mungkin karena beda pengalaman juga ya. Iya, dan juga menurut gua beda pengalaman dan juga beda kekuatan uang dari dari klubnya sendiri. Betul juga sih. Ibaratnya Arsenal itu tidak bisa menjaga durability-nya ya, mengikuti jadwal yang sangat padat ini ya. Tetapi gue termasuk sedikit dari orang yang percaya bahwa hidup ini akan adil pada Arsenal. Gue masih percaya bahwa nggak akan lama lagi masanya Arsenal untuk angkat trofi, entah itu di IPL, entah itu di Liga Champions, itu pasti akan terjadi sih. Karena apa ya, meskipun banyak orang yang cenderung mengolok-olok atau menghujat bahwa Arsenal cuma bisa finish di peringkat 2, tapi kan era sebelum Michael Arteta, era setelah Arsene Wenger, Arsenal itu bahkan hampir jadi tim mediocre lah. Ada di peringkat 10 ke atas terus ya, ibaratnya kan, 10 ke bawah lah gitu ya. Sedangkan Arsenal ini memiliki catatan sejarah yang sampai sekarang belum ada tandingannya, apalagi di IPL ya, yaitu kan rekor unbeaten itu. Justru kan jadi ironis ya, klub yang pernah unbeaten satu musim tidak pernah kalah, tetapi kondisi sekarang kebalikannya, menjadi tim yang sering dibilang kehabisan bensin gitu ya. Ini kan sangat berlawanan. Makanya gue saranin kalau misalkan Arsenal bisa juara Liga Champions sekali aja. Kalau misalkan masih Arteta, menurut gue udah Arteta mending keluar. Menurut gue karena dia sudah gagal beberapa tahun. Kalau misalkan setelah menang itu dia lanjut dan kemudian gagal lagi, prestasi itu tuh hilang menurut gue. Lebih baik dari segi Artetanya. Dari segi Artetanya bukan untuk klubnya gitu. Kalau menurut gue ya, kalau misalkan bedanya kalau bisanya Pep bisa 10 tahun di Manchester City, begitu dia datang langsung juara. Ketika Arteta nanganin Arsenal itu perlu beberapa tahun dulu, gagal lagi gitu. Menurut gua kalau misalkan dari segi Arteta kalau tidak mau nantinya dikritik setelah juara udah mending keluar. Berarti itu bentuk self respect Arteta itu sendiri ya. Iya, kalau misalkan musim ini juara Champions dan juga IPL ya, kemudian season selanjutnya di Champions gagal, di IPL peringkat 4 besar, itu prestasi yang musim lalu tuh tertimbun gitu. Berarti, karena kita harus tahu juga sifatnya fans Arsenal itu jumawa banget. Betul, jumawa banget. Kalau misalkan menang langsung mengagung-agungkan Arteta, kalau kalah langsung Arteta habis out ya gitu. Menurut gua udahlah kalau misalkan juara mending keluar, saran gua untuk Arteta ya. Ibaratnya apa ya, itu supaya meninggalkan kesan baik dan juga legacy yang baik ya. Kejadiannya sama dong Sen, kayak Zinedine Zidane ketika 3 kali memenangkan Liga Champions, karena Zidane ini tahu banget pressure-nya Madrid, entah itu manajemen entah itu fansnya, jadi dia yang inisiatif untuk mengundurkan diri kan, sehingga namanya juga baik kan sampai kapanpun itu. Mending juga gitu menurut gua, soalnya banyak banget pelatih-pelatih yang pernah membawa juara di sebuah klub, kemudian setelah juara itu 1 musim 2 musimnya jelek, langsung itu prestasi yang dia dapat tuh hilang gitu. Menurut gua. Jadi bagus juga Arteta tuh keluar dulu, nanti kan Arsenal nggak tahu ya nasib kalau misalnya Arsenal jatuh lagi. Wah, dia kan seperti Zidane itu tadi. Bener-bener dirindukan mungkin comeback gitu. Apalagi sekarang itu kan manajemen klub nggak sabaran sama yang terjadi kayak pelatih Chelsea ini kan. Wah, kalau Chelsea kan itu udah terkenal dari tahun 80-an ya. Dari zaman Di Matteo aja musim itu menang champion, musim depannya udah dipecat. Selalu banget ya kan. Sama seperti kasusnya Mourinho, sama seperti kasusnya yang terbaru sekarang. Yang terbaru ibaratnya udah mempersembahkan ini kan Piala Dunia antar klub, dengan entengnya langsung di-cut aja ya kan. Memang bener ya. So untuk episode kali ini kita anggap sudah selesai ya, karena rumor sudah kita bahas, update skor dan juga analisa tentang Liga Champions juga sudah kita bahas, dan semoga ini adalah opini dari kita sebagai pecinta sepak bola ya.
So, langsung saja kita akhiri episode kali ini. Buat teman-teman, kalau punya opini, kalau punya sesuatu saran, request konten atau apa segala macam, kalian bisa drop di kolom komentar. So, thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.